Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berbicara hijab dan mahjub dulu. Kemarin kita udah jelaskan sekilas ya tentang hijab dan mahjub. Hijab wal mahjub itu ada ahli waris yang bisa terhalang oleh ahli waris yang lain karena faktor kedekatan ahli waris tersebut ke mayit ya, lebih dekat. Nah, ini secara bahasa dulu. Al-hajbu artinya pembatas ya, penutup, penghalang. Atau disebut juga al-hijab yang kita sering dengar ya, hijabnya mana? Nah, gitu kan. Ada hijab di sini, ada antara jamaah laki-laki dan jamaah akhwat ya. Nah, hijab pembatas, penutup, penghalang. Al-hajib yang membatasi, al-mahjub yang dibatasi. Nah, dalam ini secara bahasa. Secara istilah faraid, secara istilah ilmu waris, hijab itu artinya pembatas atau penghalang bagi ahli waris. Ya. Al-hajib, ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lainnya. Karena ahli waris tersebut lebih dekat kepada mayit, gitu. Terus mahjub, ahli waris yang terhalang haknya oleh ahli waris lain yang lebih dekat ke mayit. Nah, ini secara istilah ya. Jadi kalau ada mahjub itu artinya terhalang. Terhalang. Nah, lalu penghalang ini, al-hajbu ini dibagi dua. Bisa karena seseorang terhalang waris itu bisa karena faktor sifat bil wasfi. Kalau sudah faktor sifat itu statusnya mahrum, diharamkan. Nah, faktornya apa saja? Membunuh, ya. Membunuh siapa? Membunuh pewaris, ya. Membunuh pewaris. Terus faktor perbedaan agama, perbudakan, dan dari hasil hubungan perzinahan. Dan ada faktor seseorang bisyakhsi, itu dia mahjub, terhalang saja. Bisa hartanya berkurang, nukson, atau tidak mendapatkan sama sekali. Nah, ini contohnya ya. Perbedaan antara mahrum dan mahjub itu apa? Seperti ini, Pak. Nah, seperti ini ya, hadirin. Mahrum, seseorang diharamkan mendapatkan waris karena faktor tadi. Misalkan contohnya, seseorang wafat, meninggalkan ahli waris suami. Yang pertama suami, terus yang kedua anak laki-laki yang membunuhnya. Nah, berarti ini yang meninggalnya siapa? Si ibunya ya, istrinya ya, perempuan ya. Nah, suami mendapat bagian 1/2 walaupun ada furu, walaupun ada keturunan. Karena sebetulnya kalau mayit itu meninggalkan keturunan, seharusnya suami itu dapatnya 1/4. Tapi karena si anak laki-laki yang anak mayit itu ya berstatusnya mahrum, karena dia membunuh ibunya dengan sengaja, maka dia tidak mempengaruhi bagian suami menjadi 1/4. Artinya dianggap tidak ada. Itu yang disebut dengan mahrum ya. Nah, adapun dengan mahjub, mahjub ini contohnya misalkan seseorang wafat meninggalkan ahli waris ayah, ibu, dan 2 saudara kandung. Ayah mendapatkan asobah atau sisa ya, asobah itu sisa.
ibu 1/6 karena ada jamak saudara, artinya saudaranya lebih dari satu. Dan yang 2 saudara itu kandung itu statusnya mahjub atau terhalang oleh ayah. Nah, sekalipun 2 saudara kandung tidak mendapatkan waris, tapi keberadaannya menjadikan ibu mendapat 1/6. Karena ibu itu kalau si mayit tidak punya keturunan dan juga tidak punya saudara lebih dari 1, saudaranya misalkan ada 2, 3 dan seterusnya. Kalau mayit punya saudaranya misalkan cuma 1, saudara kandungnya baik saudara kandung sebapak atau saudara seibu, itu ibu dapatnya 1/3. Tapi karena ini saudaranya ada 2, ibu dapatnya jadi 1/6. Nah, ini perbedaan antara mahjub dan mahrum. Kalau mahjub, ahli waris yang terhalang atau mahjub, walaupun dia tidak mendapatkan hak waris karena terhalang, tapi keberadaannya bisa mempengaruhi ahli waris yang lain. Tapi kalau mahrum, walaupun dia ada orangnya, keberadaannya tidak bisa mempengaruhi ahli waris yang lain. Nah, ini perbedaannya. Ya, insya Allah ya. Bisa difahami apa ya? Insya Allah. Insya Allah ya, sedikit-sedikit. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa jadi buku. Al-Fakir lagi coba menyusun ya, mudah-mudahan bisa jadi buku. Nanti insya Allah kalau udah jadi buku kita bisa sebar. Dan kalau misalkan ada yang membutuhkan buku panduan ini, nanti bisa bisa hubungi ya, insya Allah kita printkan nanti insya Allah. Nah, yang mahjub dia bisa berkurang hartanya, nukson, atau bahkan tidak mendapatkan harta sama sekali atau khirman. Nah, contohnya ini istilah-istilah ya, tapi nanti istilahnya supaya nggak pusing. Jadi mahjub itu ada 2. Seseorang terhalang itu bisa karena berkurang bagian harta warisnya atau tidak mendapatkan harta waris sama sekali. Contohnya, nah ini kita masuk ke contoh soal ke-1 ya. Seseorang wafat meninggalkan istri, ayah dan saudari kandung. Nah, berapa bagian masing-masingnya? Kita lihat. Istri dapat 1/4 karena si mayit tidak memiliki keturunan ya, tidak memiliki anak atau cucu. Ayah dapat asobah. Ini asobah saya simbolkan dengan A ya. Asobah, ayah mendapatkan sisa. Nah, saudari kandung ini terhalang atau mahjub oleh ayah ya. Nah, ini contohnya asal masalah atau kelompok persatuan kecil KPK ya, yang kita ketahui ya, yang dibagi angka yang bisa dibagi 4, 1, sisa 3. Istri dapat 1 bagian, ayah sahamnya 3, Pak. Betapa Islam itu memuliakan orang tua ya, Masya Allah. Ini harus kita syukuri. Ini misalkan harta yang siap dibagi, misalkan harta warisnya setelah dipotong biaya kepengurusan jenazah ya, potong hutang-hutang, dikeluarkan zakatnya, misalkan yang udah siap 1 M misalkan. 1 M berapa Pak? 1 miliar ya? 1 meter. 1 M. Misalkan ya, ini contoh saja. Berarti istri dapat ada sahamnya 1. Nah, di sini 4 jumlah bagiannya, 1/4 dikali 1 M dapat 250 juta. Ayahnya dapat 3/4 kali 1 M 750 juta. Ini contoh saja. Jadi kalau asobah, ini yang ayah asobah itu kan sisa. Jadi sisa itu bisa dapat banyak Pak, bisa juga dapatnya sedikit, atau bahkan bisa habis. Ini kalau asobah. Nah, apa dalilnya? Ada salah satunya untuk istri di Quran Surat An-Nisa ayat ke-12. Untuk ayah itu ada hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim ya, Bukhari Muslim bahkan kalau nggak salah. Al-hikul faroid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Bagikanlah ahli waris kepada ahlinya, fama baqiya, adapun sisanya fahuwa li aula rajulin zakarin, untuk laki-laki yang hubungannya terdekat dengan mayit.
Ya, berarti laki-laki yang hubungan terdekat dengan mayit, ayah kan dalam kasus ini ya, kan itu tetap dapat. Nah, ini contoh nukson ya, berkurang. Si istrinya mayit di sini dapat 1/4 karena mayit tidak memiliki keturunan. Tapi kalau di contoh yang kedua, misalnya seseorang wafat meninggalkan istri dan anak perempuan, nah istri itu jadinya dapat 1/8 karena mayit punya keturunan yaitu anak perempuan. Jadi bagian istri yang asalnya 1/4 dia berkurang jadi 1/8. Anak perempuan seorang dapatnya 1/2. Nah seperti ini contohnya ya. Nih misalkan ini istri 1/8, anak perempuan 1/2, harta yang siap dibagi 1M juga misalkan ya. Ini istri dapat sahamnya 1, anak perempuan dapat sahamnya 4. Istri 1/5 kali 1M 200 juta, anak perempuan seorang dia dapat 800 juta misalkan. Ini diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita lihat hikmahnya. Kenapa anak perempuan 1/2? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kanat wahidatan falaha nisfu, kan gitu kan. 1/2 kalau sendirian. Kalau lebih dari 1 itu 2/3 nanti. Iya, 2/3. Nah, istri, kenapa anak perempuan lebih besar? Ini diantara bentuk keadilan Allah. Karena kalau secara hitung-hitungan zahir ya, secara manusiawi, anak perempuan itu kan masih panjang ya. Masa depannya kan masih panjang kan. Istri dapatnya cuma 1/8, 200 juta. Istri itu bisa nikah lagi. Pak, kalau kita meninggal istri bisa nikah lagi nggak? Halo? Ini kok ragu-ragu jawabnya? Pak, ini pertanyaan serius ya. Kalau kita meninggalkan istri ya, meninggalkan anak perempuan, istri boleh nikah lagi nggak? Boleh kan? Nah, boleh. Kita juga sama kan, kalau istri meninggal kita boleh nikah lagi nggak, Pak? Wajib katanya gitu. Laki-laki wajib. Nah, ini di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri kenapa hanya dapat 1/8? Lebih kecil daripada anak perempuan. Karena tadi anak perempuan masih panjang masa depannya secara zahir ya, secara hitung-hitungan manusiawi. Istri mah dia bisa nikah lagi. Kalau udah nikah lagi ya udah dinafkahin lagi sama suami yang barunya kan. Jadi ke suami lamanya ya selamat tinggal gitu. Misalkan. Jadi kita mencintai istri itu seperlunya ya, jangan berlebihan ya. Istri juga sama mencintai suami seperlunya. Jangan berlebihan, wah gitu kan, berlebihan sampai suami nggak sholat didiamin, oh kasihan tuh sholat, jangan begitu. Harus cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, adapun yang hirman, yang terhalang sama sekali dari mendapatkan harta waris, contohnya ini. Seseorang wafat meninggalkan anak laki-laki, terus ada cucu laki-laki ya, sama saudara kandung. Nah, yang cucu laki-laki terhalang, saudara kandung juga mahjub atau terhalang oleh anak laki-laki. Ini mahjub saya simbolkan dengan huruf M ya, mahjub atau terhalang. Jadi selama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan saudara kandung mayit itu tidak dapat hak waris karena terhalang oleh anak laki-laki. Anak laki-laki kan lebih kuat ya hubungannya kan, lebih dekat. Nah, ini contoh yang hirmannya seperti ini. Ya boleh Pak.